Salam, selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan damai dan berkat daripada Tuhan. Dan kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 5 ayat 2-4 berbunyi demikian. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah sumber kekuatan. Saudaraku, apa hal pertama yang sering kita lakukan ketika kita bangun dari tidur kita di pagi hari? Apakah kita memulainya dengan berdoa dan penyerahan kepada Tuhan? Ya, jika itu yang kita lakukan, maka seperti yang dilakukan juga oleh Daud dan ditulis di dalam Mazmur pasal yang kelima ini, dikatakan bahwa Daud memulai harinya, memulai waktu pagi ketika dia terbangun, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita, kita harus memulainya dengan berdoa kepada Tuhan? Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini, kita akan dikuatkan dan diberkati bahwa dengan berdoa kita percaya ada 3 hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, di dalam doa kita setiap pagi, Tuhan menerima rasa syukur dari hati kita. Dari pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengatur persembahan bagi Tuhan, yaitu segenap hatinya, segenap kehidupannya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepada persembahan yang timbul dari hati yang penuh dengan syukur kepada Dia. Karena sesungguhnya yang Tuhan harapkan bukanlah persembahan korban bakaran, melainkan yaitu sikap hati yang terus mengucap syukur, yang meluap-luap dari hati kita, yang kita persembahkan kepadanya sebagai puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari setiap pagi ketika kita memulai aktivitas kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita memuji kebesaran Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kita, sudah menolong kita, untuk kita boleh menikmati hari yang baru. Yang kedua, kita percaya di dalam doa kita, Tuhan berkenan atas pergumulan dan kesusahan kita. Dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku.
Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal dari masalah, tidak ada seorang pun yang kebal dengan penderitaan atau kesusahan. Tetapi kita percaya di dalam doa kita mendapatkan ketentraman, kita mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Karena Tuhan berkenan, Tuhan mendengar pergumulan dan kesusahan kita. Karena hati yang hancur yang dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan melihat segala kesusahan kita dan Dia siap untuk menolong kita melewati kesusahan demi kesusahan kita. Karena Tuhan sendiri berjanji di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara, ini janji Tuhan. Jadi jangan kita takut untuk mengungkapkan isi hati kita, kesusahan kita, kesedihan kita. Mari kita bawa di dalam doa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat di mana kita bisa mengadu. Tuhan adalah tempat di mana kita bisa menyatakan segala pergumulan kita. Dan yang ketiga, di dalam doa kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, "Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, mari kita memberikan segenap hidup kita untuk dipimpin dan ditopang oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa hidup kita sepanjang hari yang akan kita lalui. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita, maka kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik, adalah rencana dan rancangan damai sejahtera, seperti yang tertulis dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini yang akan menjadikan kita kuat, menjadikan hidup kita mengalami Tuhan setiap hari. Mari kita mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, yaitu dengan penyerahan dan doa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Mampukan setiap kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera dan berkat surgawi akan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Allah memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Allah menjauhkan mereka dari segala wabah, virus, dan segala sakit penyakit. Allah menjaga mereka dari segala kecelakaan dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kiranya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.